Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soekarno. Saat ini menjabat sebagai analis pengelola keuangan APBN ahli media. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rencana bangun pembelajaran mata agenda 1. Yang pertama untuk kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Alokasi waktu yang diberikan untuk agenda 1 ini itu selama 33 jam kali 45 menit, di mana 7 jam pelajaran itu dilakukan secara mandiri atau self-learning, kemudian 14 jam pelajaran dilakukan secara direct learning atau sinkronus, dan 12 JP itu dilakukan secara klasikal. Deskripsi singkat terkait agenda 1 kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme adalah mata pelatihan ini membekali peserta untuk mengetahui tentang konsep dasar ketahanan nasional dan integritas, serta mengaktualisasikan substansi nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai visi kemerdekaan, struktur dan sistematika Undang-Undang Dasar 1945, ketahanan nasional dan nilai-nilai dasar bela negara dalam sebuah kerangka kerja yang utuh sebagai fondasi pengembangan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud dari upaya bela negara. Tujuan pembelajaran, hasil pembelajaran dari mata agenda ini adalah peserta diharapkan mampu memahami konsep dasar ketahanan nasional dan integritas serta mengaktualisasikan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai visi kemerdekaan, struktur dan sistematika Undang-Undang Dasar 1945, ketahanan nasional dan nilai-nilai dasar bela negara dalam sebuah kerangka kerja yang utuh untuk pelayanan publik. Indikator dari hasil mata pelajaran agenda 1 ini adalah peserta mampu menjelaskan wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila dan integritas. Yang kedua, peserta diharapkan dapat mengaktualisasikan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan. Materi pokok dan subpokok dari agenda 1 kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme adalah, yang pertama adalah ketahanan nasional NKRI, yang kedua ketahanan nasional, kemudian aktualisasi cinta tanah air melalui perspektif Astagatra, aktualisasi kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika Undang-Undang Dasar 1945, aktualisasi keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila sebagai aparatur sipil negara, kepentingan sektoral kinerja organisasi, aktualisasi bela negara dan profesional aparatur sipil negara, serta metaplan aksi perubahan sebagai aktualisasi kemampuan awal bela negara melalui kesinambungan integritas dan kinerja organisasi sebagai pelayanan publik dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Indikator dari hasil belajar dalam mata agenda ini adalah untuk materi pokok dan materi subpokok dilakukan secara metode self-learning, kemudian dilakukan dengan distance learning, yaitu dengan ceramah, tanya jawab, curah pendapat, pemutaran film pendek,
penugasan individu, diskusi kelompok, dan presentasi hasil dari diskusi kelompok. Untuk kegiatan klasikal dilakukan dengan ceramah, praktik, permainan, tanya jawab, curah pendapat, penugasan kelompok, serta presentasi hasil paparan. Untuk agenda kepemimpinan dan untuk kegiatan distance learning sinkronus, langkah pertama yang kita lakukan adalah memberikan salam kepada para peserta, kemudian kita memperkenalkan diri selaku pengajar sebagai fasilitator untuk membangun hubungan dengan peserta dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Kita mengharapkan bahwa peserta dapat menyimak dan memberikan respon pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh fasilitator. Media atau alat bantu yang digunakan pada pendahuluan ini adalah laptop dan jaringan internet. Sesi pertama pada hari ke-11, fasilitator akan melakukan tanya jawab pengalaman dan pemahaman pembelajaran mandiri modul 1 agenda 1 PKA. Kemudian melakukan overview modul 1 agenda 1 PKA serta pemaparan makalah saat self-learning secara random. Selain itu, fasilitator juga akan memberikan tugas secara individu maupun kelompok, di mana tugas individu itu para peserta menganalisis isu terkait potensi dan hambatan implementasi bela negara dalam lingkup tugas dan fungsi masing-masing instansi dan satuan kerja unit kerja para peserta. Untuk tugas kelompok, diharapkan setiap kelompok dapat membedah masalah kepemimpinan dari kasus yang diberikan oleh para pengampu. Pada sesi kedua, hari ke-12, seperti biasa, fasilitator akan membuka dengan salam dan menyapa para peserta. Diharapkan peserta tetap bersemangat untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh fasilitator. Pada hari kedua ini, atau hari yang ke-12, fasilitator akan membahas secara berkelompok maupun individu makalah yang telah disusun. Sehingga kita harapkan bahwa masing-masing para peserta dapat menyimak dengan baik setiap makalah yang disampaikan oleh temannya atau peserta yang lain. Kemudian, pada saat pertemuan klasikal, di sesi pertama yaitu membangun tim kepemimpinan dan pemaknaan dalam konsep bernegara, fasilitator meminta peserta untuk menganalisis cinta tanah air dan kesetiaan Pancasila melalui diskusi berpasangan ataupun kelompok kecil. Kemudian, fasilitator akan melakukan pemutaran video pendek terkait aktualisasi cinta tanah air dan kesetiaan Pancasila. Fasilitator meminta kepada peserta untuk melakukan desk research latar belakang informasi yang disampaikan oleh fasilitator. Peserta melakukan analisis faktor, kemudian peserta juga melakukan pemetaan terhadap faktor berdasarkan asa gatra. Kemudian setiap peserta, baik kelompok kecil maupun individu tersebut, diharapkan dapat memaparkan hasil dari apa yang sudah didiskusikan. Pada hari kedua, sesi kedua,
kami ulangi, pada sesi kedua, fasilitator mengajak peserta berdiskusi secara kelompok konsep kepemimpinan berbasis nilai-nilai dasar bela negara. Kita harapkan peserta dapat mendiskusikan hasil diskusi tersebut kepada peserta yang lain. Pada sesi ketiga, fasilitator mengajak peserta untuk melakukan pendalaman modul wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila dan integritas, dilanjutkan pembahasan hasil penugasan pada saat distance learning secara random. Mengajak peserta untuk melakukan pendalaman modul bela negara, kepemimpinan Pancasila dilanjutkan dengan pembahasan hasil kegiatan pada saat distance learning secara random. Pada saat selanjutnya, pada kegiatan penutup, fasilitator diharapkan dapat memberikan apresiasi kepada semua peserta yang sudah menyerahkan atau memaparkan hasil kegiatan selama kegiatan distance learning, sehingga memberikan semangat kepada peserta untuk mengaktualisasikan apa-apa yang sudah dipelajari selama kegiatan agenda 1 pada diklat PKA di Pusdiklat BPS. Demikian kami sampaikan. Semoga materi rencana bangun pembelajaran mata agenda 1 ini dapat diimplementasikan secara baik dan benar bagi seluruh peserta diklat, bukan hanya sekedar lulus, akan tetapi dapat diresapi dan dilakukan secara baik dan benar, karena materi ini sangat berhubungan dengan integritas dan kepemimpinan suatu unit organisasi. Demikian kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.